Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Kamu sedang berdiri di sebuah padang luas, jauh dari hiruk-pikuk kota. Langit malam terbentang luas di atas kepala. Gelap, tenang, hanya dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip. Suasana sunyi, hanya ada angin malam yang berhembus pelan. Tiba-tiba, sesuatu yang tak biasa muncul di UFO utara. Cahaya samar mulai terlihat. Awalnya hanya garis tipis, berwarna hijau pucat. Tapi dalam beberapa menit, garis itu berubah, melebar, lalu menari di langit seperti tirai cahaya yang bergerak lembut. Warna hijau berganti ungu, biru, bahkan merah yang berkilau. Seolah langit malam sedang melukis dirinya sendiri. Orang-orang yang menyaksikannya terdiam. Ada yang berbisik kagum, ada yang mengangkat kamera, ada juga yang hanya bisa menatap sambil bertanya-tanya, apa sebenarnya cahaya misterius ini? Fenomena inilah yang kita sebut aurora, sebuah pertunjukan cahaya alami yang sering dijuluki tarian langit. Dan uniknya, aurora tidak bisa dilihat di sembarang tempat. Ia hanya muncul di wilayah tertentu, dekat kutub utara dan kutub selatan bumi. Namun, pertanyaan besar muncul. Apakah aurora hanya sekadar hiasan alam yang indah? Atau mungkin ada makna lebih dalam, sebuah pesan dari alam semesta? Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah sering menyaksikan cahaya misterius ini, tapi mereka tidak selalu menganggapnya sebagai keindahan. Ada yang percaya itu pertanda para dewa sedang marah. Ada pula yang melihatnya sebagai roh leluhur yang menari di langit. Dengan kata lain, aurora selalu dianggap lebih dari sekadar cahaya. Hari ini, kita punya sains untuk menjelaskannya. Tapi sebelum masuk ke penjelasan ilmiah, mari kita berhenti sejenak. Dan bayangkan lagi, jika kamu berdiri di bawah aurora, dengan tirai cahaya hijau menari di atas kepala, apa yang akan kamu rasakan? Kagum? Takut? Atau justru merasa kecil di hadapan kebesaran alam semesta? Itulah awal dari perjalanan kita. Dari keindahan aurora, kita akan menggali lebih dalam. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Apa makna warna-warnanya? Dan mengapa sebagian ilmuwan menyebut aurora bukan hanya keindahan, tapi juga peringatan? Kalau kita melihat aurora, rasanya seperti menonton pertunjukan cahaya yang ajaib. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya, dari mana cahaya itu berasal? Untuk menjawabnya, kita harus menengok ke arah bintang terbesar di tata surya kita, matahari. Matahari bukan hanya bola api raksasa yang memancarkan cahaya dan panas. Ia juga melepaskan sesuatu yang tak terlihat, yaitu partikel-partikel bermuatan listrik. Aliran partikel ini dikenal dengan nama solar wind atau angin matahari. Bayangkan solar wind seperti badai tak kasat mata yang terus-menerus bertiup ke segala arah di tata surya. Setiap detik, miliaran partikel melesat dengan kecepatan luar biasa, jauh lebih cepat daripada kecepatan peluru. Lalu apa yang terjadi saat badai partikel ini sampai ke bumi? Nah, disinilah pertunjukan aurora dimulai. Bumi kita sebenarnya punya pelindung alami bernama medan magnet bumi. Bisa dibayangkan seperti tameng tak terlihat yang menyelimuti planet kita. Medan magnet inilah yang menjaga bumi agar tidak langsung dihantam partikel berbahaya dari matahari. Tapi ada celah kecil di tameng ini, terutama di dekat kutub utara dan kutub selatan.
Di sanalah partikel matahari berhasil masuk ke atmosfer bumi. Dan ketika partikel-partikel energi tinggi itu bertabrakan dengan gas-gas di atmosfer, seperti oksigen dan nitrogen, terjadilah sebuah reaksi kosmik yang menghasilkan cahaya. Cahaya itulah yang kita sebut aurora. Jadi, bisa dibilang aurora adalah hasil dialog antara matahari dan bumi. Matahari mengirim pesan lewat partikel energinya. Bumi merespons dengan pertunjukan cahaya indah di langit. Menariknya, aurora ini bukan hanya sekadar kebetulan. Ia terjadi karena hukum alam yang sangat teratur. Setiap warna yang kita lihat punya arti. Setiap gerakan cahaya adalah hasil benturan partikel di ketinggian tertentu. Kalau kita melihat aurora dengan mata telanjang, mungkin terasa seperti sulap. Tapi ketika kita tahu ceritanya, ternyata itu adalah hasil kerjasama dua kekuatan besar, energi matahari dan perlindungan bumi. Jadi, lain kali kalau kamu melihat foto atau video aurora, ingatlah bahwa itu bukan sekadar cahaya indah. Itu adalah bukti bahwa bumi kita hidup, berinteraksi, dan dilindungi oleh mekanisme alam semesta yang luar biasa. Ketika mendengar kata aurora, kebanyakan orang mungkin langsung membayangkan pemandangan cahaya hijau dan ungu yang menari di langit utara, di daerah seperti Norwegia, Finlandia, atau Islandia. Fenomena ini memang lebih sering dikenal dengan nama aurora borealis atau Northern Lights, cahaya utara. Tapi, tahukah kamu, aurora sebenarnya punya dua wajah, satu di utara dan satu lagi di selatan. Mari kita mulai dari yang paling terkenal, aurora borealis. Namanya berasal dari bahasa Latin, Boreas, yang berarti angin utara, dan aurora yang berarti fajar. Jadi, borealis bisa diartikan sebagai fajar dari utara. Indah, bukan? Aurora borealis paling sering terlihat di lingkaran Arktik, yaitu wilayah kutub utara yang meliputi Alaska, Kanada, Rusia, dan negara-negara Skandinavia. Sekarang, mari barele ke saudaranya yang jarang terdengar, aurora australis atau Southern Lights. Aurora ini muncul di belahan bumi selatan, tepatnya di sekitar Antartika, Selandia Baru bagian selatan, Tasmania, dan sebagian kecil wilayah Australia. Kata Australia sendiri berarti selatan. Jadi, aurora australis bisa kita sebut sebagai fajar dari selatan. Yang menarik, borealis dan australis bukan fenomena yang berdiri sendiri. Mereka adalah cermin satu sama lain. Ketika matahari mengirimkan badai partikel ke bumi, biasanya aurora muncul di kedua kutub hampir bersamaan, seperti tarian kembar di langit utara dan selatan. Namun, kenyataannya, aurora borealis jauh lebih populer dibandingkan aurora australis. Mengapa? Alasannya sederhana. Lokasi, kutub selatan didominasi lautan luas dan benua es Antartika yang jarang dihuni manusia. Jadi, sangat sedikit orang yang bisa melihat aurora australis secara langsung. Sementara di utara, banyak kota dan negara berada dekat lingkaran Arktik, sehingga lebih banyak orang bisa menyaksikan aurora borealis dengan mudah. Bayangkan, kalau saja ada kota besar yang berada di sekitar Antartika, mungkin aurora australis akan sama terkenalnya dengan saudaranya di utara. Jadi, dua wajah aurora ini sebenarnya adalah dua sisi dari satu fenomena. Mereka adalah bukti bahwa bumi kita punya simetri indah. Matahari melepaskan energi, medan magnet bumi membentuk jalurnya, dan hasilnya adalah tirai cahaya kembar di kedua ujung planet. Aurora borealis dan aurora australis, dua nama berbeda, dua lokasi berbeda, tapi satu pesan yang sama, bahwa alam semesta selalu punya cara indah
untuk menyeimbangkan dirinya. Pernahkah kamu memperhatikan aurora tidak pernah hanya berwarna satu? Kadang kita melihat tirai hijau yang bergelombang, kadang bercampur dengan ungu di tepinya, atau tiba-tiba muncul semburat merah di atas langit. Seolah-olah aurora sedang melukis kanvas langit dengan palet warna kosmik. Tapi, tahukah kamu, setiap warna aurora punya makna ilmiah yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Warna hijau, sang pemeran utama hijau, adalah warna aurora yang paling sering terlihat. Mengapa hijau? Karena saat partikel dari matahari bertabrakan dengan molekul oksigen di atmosfer pada ketinggian sekitar 100–150 km, molekul oksigen itu melepaskan energi dalam bentuk cahaya hijau. Itulah sebabnya kebanyakan foto aurora di internet berwarna hijau terang. Bisa dibilang hijau adalah warna khas aurora. Warna merah, sang langka, dan misterius. Kadang di atas aurora hijau muncul cahaya merah samar. Ini jauh lebih jarang dan lebih sulit ditangkap kamera. Warna merah muncul ketika partikel matahari menabrak molekul oksigen, tapi di ketinggian yang jauh lebih tinggi, sekitar 200–300 km di atas permukaan bumi. Karena tipisnya atmosfer di ketinggian itu, cahaya merah tampak lemah, halus, dan sering terlihat seperti kabut bercahaya. Bagi yang beruntung melihatnya, merah terasa seperti mahkota misterius di atas aurora warna biru dan ungu. Tanda nitrogen ikut menari sekarang. Bagaimana dengan warna biru atau ungu? Warna ini muncul ketika partikel matahari bertabrakan dengan nitrogen di atmosfer. Jika tabrakan terjadi di ketinggian rendah, kita akan melihat aurora berwarna biru. Jika lebih tinggi, cahaya akan bergeser ke ungu atau violet. Itulah sebabnya seringkali kita melihat tepi bawah aurora berwarna kebiruan, sementara bagian atasnya memudar menjadi ungu. Setiap warna pesan dari atmosfer. Jadi, sebenarnya aurora adalah peta warna atmosfer. Hijau, oksigen di ketinggian menengah, merah, oksigen di ketinggian tinggi, biru dan ungu, nitrogen di berbagai lapisan. Aurora bukan hanya cantik dilihat, tapi juga menceritakan kisah lapisan udara yang melindungi kita. Seperti orkestra cahaya, bayangkan begini. Matahari adalah seorang konduktor yang mengirim energi lewat badai partikel. Atmosfer bumi adalah instrumen musiknya, dan aurora adalah simfoni cahaya yang lahir dari kolaborasi keduanya. Setiap warna adalah nada, setiap gerakan cahaya adalah alunan musik, dan kita manusia di bawah langit adalah penonton yang beruntung bisa menikmati konser kosmik ini. Maka, ketika kamu melihat aurora hijau yang bercampur dengan ungu dan merah, jangan hanya mengaguminya sebagai keindahan. Ingatlah bahwa setiap warna adalah pesan sains. Pesan bahwa bumi kita hidup, berlapis, dan selalu berinteraksi dengan energi dari luar angkasa. Aurora adalah seni, tapi sekaligus juga ilmu pengetahuan yang sedang menyala di langit malam. Sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum manusia punya teleskop, satelit, atau pengetahuan tentang angin matahari, aurora sudah menjadi tontonan misterius di langit malam. Bayangkan, kamu hidup ribuan tahun yang lalu di sebuah desa kecil di utara. Malam terasa dingin, tak ada listrik, tak ada lampu jalan. Satu-satunya penerangan hanyalah cahaya bulan dan bintang. Lalu, tiba-tiba langit berubah. Cahaya hijau dan merah muncul, bergerak seperti tirai raksasa yang menari di atas kepala. Apa yang akan kamu pikirkan? Bagi kita sekarang, mungkin aurora sudah bisa dijelaskan dengan sains. Tapi, bagi nenek moyang kita, cahaya misterius ini sering dianggap sebagai tanda dari dunia lain. Mitos bangsa Viking, cahaya para prajurit di Eropa Utara. Bangsa Viking percaya, aurora adalah pantulan cahaya dari pedang dan perisai para dewa atau prajurit yang gugur. Mereka membayangkan aurora sebagai medan perang di langit.
tempat roh-roh satria bertarung abadi. Bagi mereka, aurora bukan sekadar cahaya. Ia adalah simbol keberanian, peperangan, dan dunia para dewa. Tak heran kalau aurora sering dikaitkan dengan kekuatan dan keagungan. Masyarakat Inuit di Alaska roh leluhur yang menari di sisi lain. Masyarakat Inuit di Alaska punya pandangan berbeda. Mereka percaya bahwa aurora adalah roh leluhur yang sedang menari di langit. Gerakan cahaya yang lembut dianggap sebagai tarian sukacita, tanda bahwa para leluhur masih menjaga keturunan mereka di bumi. Namun, ada juga yang percaya aurora bisa menjadi tanda bahaya. Mereka beranggapan kalau cahaya itu bisa memanggil jiwa seseorang, sehingga anak-anak kecil sering diperingatkan untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah saat aurora muncul. Legenda dari Jepang dan Cina. Tanda kelahiran istimewa menariknya. Di Jepang dan sebagian Cina kuno, aurora dianggap sebagai tanda keberuntungan. Ada mitos yang mengatakan, jika seorang anak dikandung di bawah cahaya aurora, maka anak itu akan tumbuh menjadi orang besar, memiliki keberanian, dan beruntung sepanjang hidupnya. Bisa dibayangkan, aurora bukan hanya dianggap sebagai pertunjukan alam, tapi juga berhubungan dengan nasib dan masa depan manusia. Eropa abad pertengahan pertanda buruk, namun tidak semua budaya melihat aurora sebagai hal yang indah atau positif. Di Eropa pada abad pertengahan, aurora sering dianggap sebagai pertanda buruk. Misalnya, cahaya merah di langit sering dikaitkan dengan peperangan, bencana, atau kematian yang akan datang. Bayangkan, di masa itu, orang-orang melihat langit malam tiba-tiba dipenuhi cahaya merah darah. Tak heran jika mereka menghubungkannya dengan malapetaka, aurora, antara mitos dan sains cerita. Ini menunjukkan satu hal. Manusia selalu berusaha mencari makna dari sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Aurora, dengan keindahannya yang misterius, menjadi layar kosong, tempat manusia menuliskan harapan, ketakutan, dan keyakinan mereka. Hari ini, kita tahu aurora berasal dari tabrakan partikel matahari dan atmosfer bumi. Tapi bagi banyak budaya kuno, aurora adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia roh, dewa, atau alam gaib. Dan disitulah letak keindahan sejarahnya. Aurora tidak hanya mempesona mata, tapi juga menggerakkan imajinasi manusia. Dari zaman dahulu hingga sekarang, kalau kita bicara tentang aurora, tidak mungkin kita melewatkan tokoh utama yang menjadi dalang dari pertunjukan cahaya ini. Matahari. Ya, bintang raksasa yang setiap hari kita lihat di langit. Matahari mungkin tampak tenang, bersinar lembut dari kejauhan. Tapi sebenarnya, ia adalah bola api raksasa yang sangat liar, penuh dengan energi dan aktivitas yang luar biasa. Matahari bukan sekadar bola api. Bayangkan matahari sebagai dapur kosmik raksasa. Di dalamnya, reaksi fusi nuklir terus-menerus terjadi, melepaskan cahaya, panas, dan energi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Namun, yang jarang kita sadari adalah, selain cahaya dan panas, matahari juga memancarkan partikel-partikel bermuatan listrik. Partikel ini keluar dari permukaan matahari dengan kecepatan sangat tinggi, membentuk aliran yang disebut solar wind atau angin matahari. Solar wind inilah yang menjadi bahan bakar aurora. Ketika matahari tenang dalam kondisi normal, solar wind mengalir stabil. Ia mengenai medan magnet bumi. Sebagian dipantulkan, sebagian kecil masuk ke kutub, lalu menghasilkan aurora yang indah dan tenang. Bisa dibilang, ini adalah fase damai. Aurora muncul sebagai hasil bisikan lembut matahari kepada bumi. Ketika matahari marah, tapi matahari tidak selalu tenang. Kadang, ia mengalami ledakan emosi berupa solar flare, ledakan matahari, atau coronal mass ejection.
cm, yaitu lontaran massa plasma dalam jumlah sangat besar dari atmosfer matahari. Saat itu terjadi, partikel-partikel bermuatan meluncur keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa, bahkan bisa mencapai jutaan kilometer per jam. Kalau arah lontaran itu menuju bumi, maka aurora bisa menjadi sangat terang, bahkan terlihat jauh di luar lingkaran kutub. Sejarah mencatat, ada momen ketika aurora terlihat sampai di Karibia, ribuan kilometer dari kutub. Aurora, pertunjukan, dan alarm di satu sisi. Badai matahari yang kuat menghadirkan aurora paling spektakuler dengan warna-warna yang lebih tajam dan tarian cahaya yang lebih luas. Namun di sisi lain, fenomena itu juga bisa membawa bahaya. Badai matahari yang besar bisa mengganggu satelit, sistem navigasi, bahkan jaringan listrik di bumi. Artinya, setiap kali aurora muncul lebih besar dari biasanya, itu bukan hanya pertunjukan, tapi juga sebuah peringatan. Bumi dan matahari, sebuah hubungan abadi jadi. Aurora adalah bukti hubungan erat antara matahari dan bumi. Matahari mengirimkan energinya tanpa henti, dan bumi merespons dengan pertunjukan cahaya di langit malam. Kita bisa melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang indah, sekaligus serius. Indah, karena aurora adalah karya seni kosmik. Serius, karena aurora juga memberitahu kita betapa bergantungnya kehidupan di bumi pada stabilitas aktivitas matahari. Aurora, dengan segala pesonanya, hanyalah satu cara alam semesta menunjukkan betapa kecilnya kita, tapi juga betapa istimewanya planet ini. Karena tanpa medan magnet yang melindungi bumi, energi matahari itu bisa membahayakan kehidupan kita. Jadi, ketika kita menatap aurora, sebenarnya kita sedang melihat tanda cinta dan juga kekuatan dari matahari, bintang yang menjadi pusat hidup kita. Bayangkan, ini kamu berdiri di sebuah desa kecil di Norwegia. Malam terasa dingin, langit begitu gelap. Tiba-tiba aurora muncul, hijau, ungu, dan merah menari di atas kepala. Semua orang bersorak kagum. Kamera diangkat, momen ini terasa sempurna. Tapi di balik keindahan yang memesona itu, ada rahasia besar yang jarang diketahui. Aurora adalah tanda bahwa bumi sedang dihantam energi luar biasa dari matahari. Keindahan di permukaan, energi di balik layar ketika aurora muncul. Sebenarnya, partikel-partikel berenergi tinggi sedang masuk ke atmosfer kita. Untungnya, medan magnet bumi bekerja keras melindungi kita, menyalurkan partikel itu ke kutub, lalu melepaskannya dalam bentuk cahaya indah. Namun, apa yang terjadi jika badai matahari yang datang terlalu kuat? Bahaya yang tak terlihat inilah sisi gelap aurora. Aurora hanyalah bagian indah dari sebuah fenomena yang lebih besar, yaitu badai geomagnetik. Ketika badai ini sangat kuat, ia bisa mengacaukan sistem teknologi kita. Satelit di orbit bisa terganggu, alat komunikasi, televisi, GPS, bahkan internet yang kita pakai setiap hari bisa rusak. Pesawat terbang yang melintas di dekat kutub bisa kehilangan komunikasi. Radio, jaringan, listrik di daratan bisa mati total karena arus induksi dari badai geomagnetik. Bayangkan, sebuah aurora yang indah di langit utara bisa berarti ribuan rumah di bumi gelap gulita karena listrik padam. Peristiwa nyata, aurora yang menjadi malapetaka kita, tidak hanya berbicara teori. Sejarah sudah mencatatnya. Pada tahun 1859, terjadi sebuah badai matahari dahsyat yang dikenal sebagai peristiwa Carrington. Saat itu, aurora terlihat di hampir seluruh dunia, bahkan sampai di daerah tropis. Indah, ya, tapi
Dampaknya luar biasa. Jaringan telegraf, teknologi komunikasi utama pada masa itu, rusak parah. Kabel-kabel terbakar, operator terkena sengatan listrik, dan komunikasi global kacau. Sekarang, bayangkan kalau peristiwa serupa terjadi di era modern. Kita tidak hanya kehilangan telegraf, tapi juga internet, satelit, listrik, dan hampir semua teknologi yang menopang kehidupan sehari-hari. Aurora, indah tapi mengingatkan, inilah paradoks aurora. Di satu sisi, ia adalah salah satu keajaiban alam terindah yang bisa kita lihat. Di sisi lain, ia adalah alarm kosmik, mengingatkan kita bahwa bumi sedang menghadapi hantaman energi dari luar angkasa. Kita sering terkagum-kagum dengan keindahannya, tapi para ilmuwan dan ahli teknologi melihatnya dengan perasaan campur aduk, kagum, tapi juga waspada. Keindahan yang perlu diwaspadai. Jadi, ketika kita melihat aurora di foto atau video, jangan hanya terpesona oleh warnanya. Ingatlah, di balik tirai cahaya yang menari itu, ada badai energi luar biasa yang sedang mengetuk pintu planet kita. Aurora mengajarkan kita bahwa alam semesta punya dua wajah. Wajah indah yang mempesona, dan wajah kuat yang bisa menjadi ancaman. Dan keduanya muncul bersamaan dalam cahaya misterius di langit malam. Dulu, aurora hanyalah misteri. Orang-orang menatap langit, lalu menebak-nebak. Apa artinya? Dewa yang marah, role alert, atau pertanda perang. Tapi sekarang, di era modern, aurora bukan lagi sekadar mitos. Ia menjadi objek penelitian ilmiah yang sangat penting. Aurora adalah jendela. Jendela yang membuka rahasia tentang hubungan bumi dengan matahari. Matahari, mesin kosmik yang tak pernah padam. Para ilmuwan kini tahu bahwa aurora adalah efek samping dari aktivitas matahari. Karena itu, mempelajari aurora berarti juga mempelajari bagaimana matahari bekerja di badan antariksa seperti NASA, ESA, hingga JAXA. Satelit-satelit canggih ditempatkan di luar angkasa untuk mengamati matahari. Mereka merekam ledakan besar di permukaan, mengukur kecepatan solar wind, hingga memperkirakan apakah badai matahari akan mengarah ke bumi atau tidak. Semua data ini kemudian dihubungkan dengan fenomena aurora di bumi. Space Weather Ramalan Quaka. Tapi versi luar angkasa menariknya, kini kita punya cabang ilmu yang disebut space weather atau cuaca luar angkasa. Kalau di bumi, kita meramal hujan dan panas. Di luar angkasa, para ilmuwan mencoba meramal badai matahari dan aurora. Aurora, dalam hal ini, adalah semacam indikator visual. Jika aurora tiba-tiba lebih terang dan lebih luas dari biasanya, itu bisa menjadi tanda bahwa ada badai geomagnetik besar sedang berlangsung. Artinya, aurora bukan hanya pertunjukan langit, tapi juga sebuah alarm alami bagi kehidupan modern kita yang bergantung pada teknologi, ilmu, pengetahuan bertemu teknologi saat ini. Penelitian aurora melibatkan banyak teknologi canggih, satelit yang mengorbit bumi, memantau interaksi partikel energi dengan atmosfer. Observatorium di kutub menggunakan kamera khusus untuk merekam aurora. Sepanjang malam, superkomputer digunakan untuk membuat simulasi bagaimana medan magnet bumi berubah ketika dihantam badai matahari. Dengan semua ini, para ilmuwan berusaha menjawab pertanyaan penting: seberapa kuat badai matahari berikutnya, dan apakah kita siap menghadapi dampaknya? Aurora sebagai laboratorium alam yang menarik. Aurora juga dipakai sebagai laboratorium alam. Fenomena ini membantu ilmuwan mempelajari hal-hal yang sulit diuji di bumi, seperti perilaku partikel bermuatan dalam medan magnet, atau bagaimana energi bisa berpindah dari luar angkasa ke atmosfer. Dengan kata lain, setiap kali aurora muncul,
Alam semesta seperti sedang membuka buku catatan, memberi kita kesempatan untuk membaca sedikit rahasia tentang cara kerjanya dari misteri pemahaman. Bayangkan perjalanan panjang Aurora dari mitos kuno tentang dewa dan roh leluhur hingga hari ini, di mana ia dipelajari dengan teleskop, satelit, dan superkomputer. Aurora tetap sama indahnya, tapi maknanya kini jauh lebih luas. Ia bukan hanya cahaya misterius di langit malam, melainkan fenomena ilmiah yang membantu manusia memahami hubungan mendalam antara bumi dan matahari. Aurora adalah contoh sempurna bagaimana sesuatu yang dulu dianggap gaib kini menjadi kunci ilmu pengetahuan modern. Dan mungkin di masa depan, Aurora akan membantu kita melindungi teknologi, komunikasi, bahkan peradaban manusia dari badai kosmik yang lebih besar. Ketika kita melihat Aurora, seringkali kita hanya terpesona oleh keindahannya, tapi jarang kita sadar bahwa fenomena ini bisa punya dampak besar pada kehidupan manusia modern. Aurora adalah tanda bahwa bumi sedang dihantam energi dari matahari, dan dalam era sekarang, di mana hampir semua aktivitas manusia bergantung pada teknologi, dampaknya bisa jauh lebih serius dibanding masa lalu. Bayangkan kehidupan kita hari ini. Coba pikirkan sehari-hari kita. Kita pakai ponsel untuk berkomunikasi, GPS untuk mencari arah, satelit untuk menonton televisi, atau mengakses internet. Kita butuh listrik untuk hampir segalanya. Rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, bahkan pompa air. Singkatnya, peradaban modern kita berdiri di atas fondasi teknologi elektronik dan sistem komunikasi global. Nah, disinilah Aurora, atau lebih tepatnya badai matahari yang memicunya, bisa memberi dampak nyata. Satelit dan navigasi. Ketika badai geomagnetik terjadi, partikel berenergi tinggi bisa merusak satelit di orbit bumi. Sinyal GPS bisa melenceng atau hilang sama sekali. Satelit komunikasi bisa rusak, membuat internet atau siaran televisi terganggu. Bahkan, beberapa satelit bisa kehilangan kendali dan keluar dari orbitnya. Bayangkan dunia tanpa GPS, pesawat kesulitan navigasi, kapal tidak bisa menentukan posisi di laut. Bahkan, aplikasi peta di ponsel kita tidak berfungsi. Transportasi udara Aurora yang kuat juga bisa mengganggu komunikasi radio di jalur penerbangan. Karena itu, maskapai penerbangan yang melintas dekat kutub utara sering harus mengubah jalur saat terjadi badai geomagnetik. Akibatnya, waktu tempuh lebih lama, bahan bakar lebih boros, dan biaya operasional meningkat. Jaringan listrik di bumi inilah yang paling menakutkan. Badai matahari besar bisa memicu arus listrik kuat di kabel transmisi di daratan. Hal ini bisa menyebabkan jaringan listrik mati total. Sejarah pernah mencatat pada tahun 1989, badai geomagnetik menyebabkan jaringan listrik di Quebec, Kanada, padam selama 9 jam. Jutaan orang hidup tanpa listrik mendadak, semua karena aktivitas matahari. Sekarang, bayangkan jika hal itu terjadi di zaman modern. Kota-kota besar bisa lumpuh, rumah sakit, transportasi, hingga layanan darurat bisa terganggu. Dan kalau berlangsung lama, bisa memicu kekacauan sosial. Peristiwa Carrington, peringatan dari masa lalu. Mari kembali ke tahun 1859. Saat peristiwa Carrington terjadi, itu adalah badai geomagnetik terkuat yang pernah tercatat. Aurora terlihat sampai ke daerah tropis. Begitu terang, hingga orang bisa membaca koran di malam hari. Namun, dampaknya mengerikan. Jaringan telegraf terbakar, operator terkena sengatan listrik, dan komunikasi global kacau balau. Itu terjadi di abad ke-19. Saat teknologi kita masih sederhana, sekarang bayangkan, jika badai sebesar Carrington terjadi hari ini, dengan semua ketergantungan kita pada satelit dan listrik, apa yang akan terjadi? Beberapa ilmuwan memperkirakan,
kerugiannya bisa mencapai triliunan dolar hanya dalam hitungan hari. Dan yang lebih menakutkan, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memulihkan sistem yang rusak. Keindahan yang punya dua sisi jadi. Aurora punya dua sisi. Di satu sisi, ia adalah tarian cahaya yang indah, membuat manusia kagum sejak zaman kuno. Di sisi lain, ia adalah tanda bahaya, bahwa badai energi sedang mengetuk pintu planet kita, siap mengganggu semua kenyamanan modern yang kita nikmati. Aurora adalah pengingat bahwa meskipun kita hidup di zaman penuh teknologi canggih, kita tetap rapuh di hadapan kekuatan alam semesta. Maka, lain kali saat kita melihat aurora, jangan hanya terpukau oleh warnanya. Ingatlah, itu juga bisa menjadi peringatan halus dari alam semesta, bahwa bumi, teknologi, bahkan peradaban kita, semua terhubung dengan matahari dan tak pernah sepenuhnya aman dari kekuatannya. Setelah kita berjalan panjang memahami aurora, dari keindahannya, sains di baliknya, hingga potensi bahayanya, muncul satu pertanyaan besar. Apakah aurora hanya sekadar hiasan alam yang indah, atau ada pesan yang lebih dalam dari alam semesta? Keindahan yang mengajarkan kerendahan hati aurora mengingatkan kita bahwa alam semesta itu jauh lebih besar dan lebih kuat daripada kita. Di bawah tirai cahaya yang menari, manusia merasa kecil, rapuh, tapi juga beruntung. Karena tanpa perlindungan medan magnet bumi, energi dahsyat dari matahari bisa menghancurkan kehidupan dalam sekejap. Jadi, setiap aurora adalah pengingat betapa berharganya rumah kita, bumi. Peringatan dari kosmos, tapi aurora juga membawa sisi lain. Ia adalah alarm alam. Aurora muncul karena partikel berenergi dari matahari sedang menghantam bumi. Dan jika suatu saat badai, matahari super besar datang, aurora bisa menjadi pertanda bahwa dunia modern kita sedang berada di ujung tanduk. Disinilah aurora berubah dari sekadar tarian langit menjadi peringatan kosmik. Aurora, simbol hubungan matahari dan bumi. Lebih dari itu, aurora mengajarkan bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari alam semesta. Setiap tarian cahaya di langit malam adalah hasil interaksi dua kekuatan besar. Matahari, sang sumber energi, dan bumi, rumah kita yang penuh perlindungan. Hubungan ini seperti percakapan kosmik yang sudah berlangsung miliaran tahun. Kita hanya penonton yang kebetulan bisa menyaksikan sebagian kecil dari pertunjukan itu. Pelajaran untuk umat manusia jadi, apa yang bisa kita pelajari dari aurora? Pertama, rasa kagum bahwa alam semesta bisa menciptakan keindahan yang melampaui imajinasi kita. Kedua, rasa waspada bahwa di balik keindahan ada kekuatan besar yang bisa mengguncang peradaban. Ketiga, rasa syukur karena kita hidup di planet yang punya medan magnet pelindung, atmosfer, dan kondisi unik yang membuat kehidupan bisa bertahan. Aurora seolah berbisik, lihatlah aku indah, tapi aku juga peringatan. Jagalah planetmu, karena ia adalah satu-satunya rumah yang kau miliki. Penutup, pesan dari langit aurora bukan hanya cahaya misterius. Ia adalah simbol kerjasama antara sains dan seni, antara keindahan dan kekuatan, antara bumi dan matahari. Ketika kita menatap aurora, kita sebenarnya sedang menatap pesan dari alam semesta, bahwa keindahan dan bahaya sering berjalan berdampingan, bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari kosmos yang luas, dan bahwa pada akhirnya kita harus belajar hidup selaras dengan alam semesta, bukan melawannya. Maka, lain kali, kalau kamu melihat aurora, entah langsung dengan mata atau melalui gambar dan video, jangan hanya melihatnya sebagai pemandangan indah,
Lihatlah, ia sebagai cahaya misterius yang membawa pesan yang sudah dikirimkan kosmos kepada manusia sejak ribuan tahun lalu. Keindahan sekaligus peringatan.